Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi syahri Ramadan. Huwa syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa podcast Ansor Riau Channel dimanapun berada, berjumpa lagi bersama saya dalam kesempatan ini, yang mana kita akan membahas tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Pemirsa, bahwa Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan, dan Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Al-Quran adalah petunjuk jalan keselamatan umat manusia. Dengan Al-Quran, manusia tertata dalam peradabannya. Berbicara tentang Al-Quran, ada sebuah redaksi yang menarik untuk kita angkat pada kali ini, yaitu redaksi Amilus Sholihat. Redaksi Amilus Sholihat ini terulang di dalam Al-Quran sebanyak 52 kali. Sebagai contoh, ada ayat wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dalam ayat yang lain, walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim. Dan tentunya banyak di ayat-ayat surat yang lain. Nah, kita akan timbul pertanyaan, mengapa redaksi Amilus Sholihat begitu banyak diulang dalam Al-Quran? Nah, ini mengindikasikan bahwa Al-Quran itu membimbing kita untuk senantiasa beramal kebaikan. Nah, amal kebaikan Amilus Sholihat ini itu sifatnya aktif, tidak pasif. Yang mana momentum Ramadan ini, amal-amal baik kita di bulan Ramadan ini itu adalah amal-amal yang sifatnya aktif, produktif, baik dalam hal ibadah ubudiyah individual seperti membaca Al-Quran, tarawih, taklim, ya kan? Kemudian ibadah sosial, sedekah, ibadah sosial, yaitu mencari bekerja, berusaha, berdagang dan sebagainya. Sebisa mungkin pekerjaan-pekerjaan itu, amal-amal itu agar bernilai amal soleh atau amal yang baik, maka kita letakkan pada orientasi ukhrawi, yang hakikatnya kita perlu tahu bahwa orientasi ukhrawi adalah semua perbuatan yang kita lakukan itu menggiring kita ingat kepada Allah dan muaranya kepada Allah. Itulah adalah amal ukhrawi, walaupun amal itu bentuknya dalam seperti halnya bekerja. Kebalikannya, amal-amal apa saja yang kita lakukan namun memalingkan kita pada Allah, itu adalah amal duniawi, meskipun dalam keadaan sedang sholat atau sedang beribadah. Tentunya kita jeli, harus bisa memandu diri, harus bisa membawa niat kita kepada orientasi ukhrawi. Contohnya dalam hal bekerja, jika kita niatkan menjalankan perintah Allah, memenuhi nafkah anak dan istri, itu akan bernilai ibadah tersendiri. Berdagang, tijarah, di dalam momentum Ramadan ini banyak orang yang berjualan di sore hari untuk menjajakan makanan-makanan takjil. Jika tijarah atau dagang tersebut, berniaga tersebut diniatkan untuk tarkul ma'asi, diniatkan untuk thalabul halal, diniatkan untuk meninggalkan maksiat berupa mencuri dan menipu, mencari halal, itu akan bernilai ukhrawi. Karena apa-apa yang kita kerjakan itu diniatkan untuk mencari ridha Allah. Seperti halnya kita bekerja sebagai pegawai pemerintah atau kantor dengan niat melayani orang, memudahkan urusan orang, itu juga akan bernilai ibadah. Kemudian yang bertani mencukupi pangan masyarakat dengan niat untuk berdikari, dengan niat untuk
berdaulat pangan itu juga ibadah. Nah, sedangkan dalam hal ibadah ubudiyah individual seperti sholat, kemudian qiraatul Quran, kemudian taklim, sebisa mungkin ini kita murnikan niat kita lillahi ta'ala. Sebisa mungkin kita orientasikan hanya mengharap ridha Allah, tidak mengharap pandangan makhluk, mengharap pandangan manusia. Nah, artinya momentum Ramadan ini adalah momentum yang paling tepat. Apa saja yang kita lakukan, aktivitas apa saja yang kita lakukan, jika diorientasikan untuk meraih ridha Allah, diorientasikan secara ukhrawi, itu merupakan spirit yang bagus untuk kita menggembleng diri, menempa diri untuk menjadikan sebuah karakter pembiasaan yang akan dilanjutkan di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Tentunya terlebih bulan Ramadan adalah bulan yang mubarak, bulan yang diberkahi, maka apa-apa amal perbuatan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, tentunya amal soleh, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Tidak serta-merta orang yang di masjid beriktikaf itu saja yang dapat pahala. Yang menjaga parkir, mengamankan parkiran masjid, itu juga beribadah. Kemudian yang berdagang juga beribadah. Yang jerih payah untuk mencarikan nafkah anak dan istri, itu juga ibadah. Nah, artinya kita meletakkan orientasi niat yang lurus, niat mencari ridha Allah, itu adalah suatu hal yang perlu kita lakukan. Yang kedua, di Ramadan ini kita mestinya produktif. Selain produktif dalam bekerja dan dalam beramal soleh, kita juga berproduktif dalam menimba ilmu. Karena bulan Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, yang mana intensitas majlis taklim dimanapun tempat digalakkan, ditingkatkan. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk menambah kapasitas pengetahuan kita dalam hal agama. Dengan mengaji 1 bulan penuh ini, dengan kita belajar dengan guru yang bersanad, dengan guru yang muktabar, yang bisa dijadikan pegangan, nah ini akan menambah kapasitas pengetahuan kita dalam beragama, menambah keimanan, menambah kokohnya konstruksi berpikir kita, sehingga kita tidak mudah untuk hanyut oleh hal-hal aksidental. Kita tidak mudah terframing dengan isu-isu yang sebentar timbul akan hilang. Karena kita memiliki keimanan yang kuat, kepercayaan yang kuat, ilmu yang mapan, pengetahuan yang memadai, itu akan membuat hati dan pikiran kita tenang. Tiada lain dengan belajar dan mengaji kepada guru yang ada di tempat kita masing-masing, itu akan mendatangkan keberkahan pada diri kita, yaitu menambah kebaikan pada diri kita. Demikian, semoga kita semua dapat mengambil orientasi akhirat dalam segala aktivitas kita di bulan Ramadan ini, dan kita bisa melaksanakan taklim, bisa mengambil manfaat dari belajar dan mengaji kepada guru-guru kita. Semoga ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.